Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sharing tentang bagaimana sih mengatasi penolakan dan juga kita melakukan negosiasi terhadap pelanggan kita. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa penolakan ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa sekali terjadi dalam dunia sales, dalam dunia marketing, dalam dunia bisnis. Ya, jadi teman-teman sekarang harus sadari bahwa penolakan ini adalah hal yang wajar. Jangan sampai kita menganggap bahwa penolakan ini adalah hal yang saklek. Ya, kita menganggap bahwa dengan ditolaknya oleh konsumen kita menganggap kita tidak layak, kita tidak pantas, kita tidak bisa jualan. No, ya jangan lagi kita berpikiran demikian. Nah, kita harus berpikir secara positif bahwa penolakan yang telah dilakukan tersebut ya, sebagai pembelajaran kita agar kedepannya kita bisa mengetahui nih kenapa sih orang tersebut menolak kita ya. Oh, tentunya pasti ada hal-hal yang kita terlewatkan atau mungkin kita terlalu terburu-buru, kita terlalu nafsu, ya kita tidak menggali dulu kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhin oleh pelanggan kita, oleh konsumen kita hanya fokus produk kita, ya udah taruhin aja produk kita bagus kok, gomilku bagus kok, ya susu kita bagus kok, harganya pun terjangkau, ya banyak sekali testimoninya sudah berhasil, ya. Dan ternyata ya kita terlalu memaksakan produk kita tanpa kita mengetahui dulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan kita. Jadi ya dalam hal nanti proses penjualan kita harus gali dulu kebutuhan konsumen kita. Oke, bagaimana cara mengatasi penolakan dan negosiasi? Nah, ya kita akan bahas tentang apa sih definisi objection ya. Biasanya dalam hal di luar sana dikenal adalah objection atau penolakan atau keberatan-keberatan yang sering sekali kita jumpai oleh pelanggan kita. Ah, ya Mbak nanti dulu ya Bu. Ya, saya belum belum butuh nih. Ya, kadang-kadang suka ada tuh ya kata-kata apa yang biasanya muncul dalam di lapangan nih. Teman-teman biasanya lebih sering sekali kan bertemu sama konsumen secara langsung. Nah, biasanya keberatan-keberatan apa sih yang sering diucapkan oleh pelanggan? Coba dong tulis di kolom chat. Ya, kita sharing-sharing aja. Atau mungkin ya, saya belum pikir-pikir dulu ya. Nah, nanti dulu ya. Nah, harganya masih ketinggian ya. Mahal banget ya. Padahal ya harga kita sudah terjangkau ya. Belum punya uang. Apalagi nih, tanya suami dulu ya. Nah, ya. Belum minat, apalagi nih ya, belum minat nanti tanya suami dulu ya, tanya istri dulu, tanya anak dulu, tanya kakek dulu, tanya RT dulu, tanya RW dulu. Nanti saya tanya dulu sama wali kota saya ya. Nah, saya boleh gak nih ya beli produk ini? Belum butuh, enggak susu, enggak minum susu. Nah, ya enggak suka susu, takut tidak cocok. Ya, kalau kita lihat nih teman-teman, kalau dilihat dari kolom chat ini, ya sebagian besar adalah belum punya uang dari harga ya, mungkin secara harga, baik itu harganya mahal atau mungkin uangnya belum ada, belum minat, nah, nanti aja, nah, ongkir yang mahal banget, ngumpulin uang dulu. Ya. Nah ini saya santai saja Pak, ditolak sudah biasa, jadi alhamdulillah yang penting saya usaha semaksimal mungkin. Masya Allah nih luar biasa nih Bu Aijah nih ya, perlu ditiru nih, perlu dicontoh nih oleh kita semuanya. Boleh ngutang dulu gak? Nah, ini gimana nih? Kalau kalau misalkan ada masalah hutang nih, ya boleh hutang dulu gak? Ya, masih minum obat dokter nih, ya takut udah cocok. Oke ya, sebagian besar keluhannya kurang lebih sama ya. Ya mungkin ada yang banyak kebutuhan, ada yang nanti aja dulu, atau belum ada uangnya, atau nanti nunggu gajian. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Definisi objection. Ya, lalu bagaimana cara mengatasinya dan juga kita terakhir adalah negosiasi. Nah, definisinya apa sih sebenarnya objection ini atau mungkin keberatan? Objection adalah keberatan, penolakan, atau ketidakpuasan pelanggan terhadap informasi atau penawaran dari penjual atau wiraniaga. Nah, objection dapat terjadi sejak proses perkenalan hingga closing. Nah, ya. Jadi objection ini adalah penolakan keberatan yang terjadi di saat kita kenal dengan pelanggan kita. Nah, mungkin mereka belum mengenal kita secara detail atau mungkin kita belum mengenalkan diri kita secara menyeluruh secara detail ya siapa kita sebenarnya
produk apa kita secara garis besarnya, nanti orang belum tahu tentang kita. Jadi kita harus tahu dulu ya, personal branding kita harus dibuat dulu. Nah, kita adalah seorang mitra SR12 yang juga produknya produk apa ya. Pelanggan kita pun juga harus kenal nih. Ya, SR12 ini apa? Dia harus kenal dulu. Dan juga kita harus kenal dengan konsumen kita. Kita harus tahu nama konsumen kita siapa. Jangan sampai kita tidak kenal nama pelanggan kita. Kita asal nyebut aja Bapak, Ibu, ya. Nah, orang itu akan senang jika dia disebut namanya. Nah, kita harus tahu dulu namanya siapa nih. Ya, dengan Ibu Mawar. Oh, Ibu Mawar. Nah, kalau misalkan ya kita menyebut namanya, ini akan membuat kita terasa lebih dekat dengan dia dan konsumen pun merasa dihargai ya. Jangan sampai kita hanya menyebut Bapak, Ibu atau Kak saja tidak menyebutkan namanya. Nah, kita pun juga di sini sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing, sebagai seorang pebisnis harus mengenal konsumen kita dengan baik. Namanya siapa, tinggalnya di mana, profilnya apa, permasalahannya apa, ya sehingga dari permasalahannya ini kita bisa mengetahui kebutuhan yang sebenarnya ini apa. Nah, dari kebutuhan ini barulah kita bisa menawarkan solusinya. Solusinya apa? Dalam bentuk produk kita. Nah, tidak semua calon pelanggan mau mengungkapkan alasan penolakan yang sebenarnya. Nah, jadi tidak semua orang akan memberikan alasan yang sebenarnya. Kadang-kadang dia bilang nanti dulu ya. Nah, nanti dulu itu apa sebenarnya? Mungkin ada alasan lain di balik kata nanti dulu. Ada alasan lain yang sebenarnya ketika dia mengatakan tanya suami dulu ya. Nah, ada alasan lain. Kita harus tanya nih, kita harus gali nih ya, kenapa dia menolak. Jangan sampai kita ketika dia tolak kita yaudah begitu aja, kita dengan kita terima cuman kita tidak gali lagi ya. Setelah kita terima yaudah kita lepas, kita langsung menghindar dari konsumen tersebut. Nah, ini harus kita hindari. Setelah kita terjadi penolakan, kita harus terima dulu. Pertama kita terima dulu agar hati kita tenang, agar hati kita legowo. Karena kalau misalkan kita sudah tidak terima dengan penolakan tersebut, hati kita ini udah kesel, kecewa ya, dan emosi aja bawaannya, dan bawaannya pun pengen menghindar aja dari orang tersebut. Nah, ini harus kita atasi. Kita harus bisa menguasai ya diri kita sendiri. Kita harus bisa menguasai hati kita harus bisa menguasai pikiran kita, ya agar apa? Agar kita bisa dapat berpikir secara jernih, ya. Jadi setelah mungkin orang menolak, kita harus terima dulu. Nah, kita harus bertanya sebenarnya apa sih yang membuat dia menolak? Nah, katanya alasan apa, ya. Dan juga setelah setelah hal ini juga kita harus menjaga hubungan dengan baik. Mungkin ya kita bisa nanti tanyakan ke konsumen kita, baik Bapak, kalaupun memang Ibu belum membeli produk saya, mungkin kita bisa bantu secara kerjasama. Barangkali ada saudara, teman Ibu, sahabat Ibu, saudara Ibu yang memang membutuhkan produk ini, boleh Bu bantu referensikan, ya. Atau mungkin walaupun nanti Ibu kenal dengan orang yang senang dengan berbisnis, Ibu bisa tawarkan, Ibu bisa kenalkan saya dengan dia, karena saya bisa nanti Ibu bisa referensikan, kita akan bisa berikan teman Ibu itu peluang bisnis ya. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan dengan pelanggan kita meskipun dia menolak dari yang sudah kita tawarkan. Oke, ya. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa hampir 90% dari calon pelanggan yang mengatakan saya pikir-pikir dulu, sebenarnya dia menyimpan alasan penolakan yang lain. Ya, 90%. Jadi sebenarnya ada alasan lain. Cuman karena gengsi, ya gengsinya besar, dia nggak mau menceritakan sebenarnya, akhirnya keluarlah kata-kata template. Ya, template nih. Baiklah, saya pikir-pikir dulu. Ya, nanti saya kabarin lagi ya. Oke, nanti saya tanya suami dulu ya. Nanti aja ya, saya belum ada uangnya. Ya, mungkin ada hal lain sebenarnya. Maka dari itu, kita harus mencari tahu alasan penolakan yang sebenarnya. Ya. Nah, cara merespon keberatan bagaimana? Yang pertama, kita harus dengarkan. Kita harus dengarkan terlebih dahulu, ya. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memahami keberatan yang diajukan. Lalu yang kedua adalah bertanya. Gali keberatan, ya keberatan-keberatan apa yang dirasakan, dialami oleh pelanggan yang sesungguhnya dengan cara bertanya. Jadi kita pun juga sebagai penjual, kita sebagai pembisnis,
dalam hal ini ya kita harus lebih banyak bertanya ya. Ketika kita bertemu dengan konsumen, jangan kita yang dominan selalu berbicara. Kita terlalu banyak too much ya berbicara tentang produk kita. Produk kita adalah produk yang terbaik, produk unggulan, produk A, B, C dan lain-lainnya ya sudah bersertifikasi, lisensinya sudah lengkap, ya kantor pusatnya sudah ada, pabriknya sudah ada, milik sendiri semuanya ya. Tapi kita tidak melakukan bertanya pada pelanggan kita. Jadi pelanggan kita tidak kita beri ruang untuk berbicara. Nah, ini yang biasanya keliru, yang sering sekali terjadi akhirnya ya karena konsumen merasa diintimidasi, ya selalu dijali dengan produk-produk kita, tentang produk knowledge kita, ya tanpa ditanya apa yang sebenarnya dibutuhin oleh pelanggan kita, ya inilah mungkin berakibatnya dia belum mau dengan kita, belum atau mungkin menolak, ya akhirnya dia menolak nih. Kenapa? Karena ya kita terlalu fokus sama produk. Ya, kita terlalu fokus sama produk. Jadi kita harus merubah pola. Ya, polanya bagaimana? Kita harus jadi orang yang sering bertanya. Biarkan saja pelanggan kita lah yang sering banyak berbicara. Ya, dari bertanya kita dia menjawab, ya dia biarkan dia cerita. Ya, kita tinggal bertanya saja dan kita identifikasi. Ya, Pak, masalahnya apa sebenarnya dialami? Ya, oh ya, sudah berapa lama masalah ini terjadi? Ya, terus apa tindakan yang sudah Bapak atau Ibu lakukan agar permasalahan ini bisa dapat diselesaikan? Ya, nanti kita bisa identifikasi nih, oh ini masalah sudah 5 tahun. Misalkan dia sudah mengalami GERD, ya lambung, ya sakit lambung, mah. Nah, sudah berapa lama? Oh, ternyata sudah 5 tahun. Selama 5 tahun, apakah dia sudah membiarkannya atau mungkin dia sudah ada penanganan-penanganan yang sudah dia lakukan? Oh, dia sudah ke dokter, ya dia sudah ke klinik, ke apapun itu ya, minum obat, ternyata belum ada hasil. Dan dia pun juga mungkin mengkonsumsi alternatif ya, atau mungkin produk-produk alternatif dan lain-lain, tapi belum ada hasil ya, masih terasa ya. Nah, jadi kita harus identifikasi nih, oh gitu. Tanya apakah mungkin ada apa namanya kalau misalkan ini apakah dia ada hal makanan-makanan yang harus dihindari, nah ya alergi-alergi, nah kita harus tahu identifikasi nih. Ya, setelah itu kita respon, ya jawab keberatan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan gunakan data saat kita menjawabnya. Ya, kalaupun memang ternyata dia misalkan GERD atau lambung, ya kita harus identifikasi. Maka kita harus meresponnya sesuai dengan data. Oke, kita punya gak sih nih produk kita yang mengatasi lambung atau GERD. Nah, produknya apa nih? Oh, kalaupun produknya ada, kita siapkan testimoninya. Ya, testimoninya ada kan nih yang sesuai gitu kan. Nah, terus pemakaiannya bagaimana caranya? Terus berapa lama biasanya orang yang setelah mengkonsumsi ini, ya orang yang memang memiliki keluhan yang sama ya dengan konsumsi berapa lama ini akan pulih ya atau mungkin akan sembuh total atau mungkin secara bertahap akan lebih baik. Nah, ini kita harus berikan respon sesuai dengan data dan juga sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita. Ya, dengarkan. Nah, 4 keberatan umum yang sering diutarakan oleh pelanggan. Ya, kita sering sekali nih mendengar tadi yang saya disampaikan kan teman-teman juga bilang, saya pikir-pikir dulu ya, nanti saya hubungin lagi ya. Nah, saya harus berbicara dulu dengan suami, saya harus berbicara dulu dengan istri, saya harus berbicara dulu dengan RT saya harus berbicara dulu dengan RW saya, ya bahkan saya harus ngomong dulu nih sama gubernur saya deh, sampai bahkan sampai presiden ya, dia nanti saya harus ngomong dulu nih sama presiden nih, ya boleh kan saya produk ini, boleh kan saya ikut join di mitra ini, nah ya. Jadi kita harus pahami dulu nih sebenarnya apa sih yang dibutuhin. Nah, saya mau lihat yang lain dulu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang melakukan perbandingan produk. Kita sudah nawarin produk, ya tapi ternyata dia uh, mencoba mau lihat-lihat yang lain. Oke, mungkin ada teman-teman yang aktif mic-nya, mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu ya demi kenyamanan kita. Nah, ya, ini kita harus pahami ya teman-teman ya. Nah, oke, terus selanjutnya dari kata saya pikir-pikir dahulu, nah kita bertanya kalimat di atas ya biasanya bukanlah keberatan yang sebenarnya. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan, maka kita bertanya nih setiap kali konsumen
berkata, ya saya pikir-pikir dulu ya. Oke, ya kita bisa katakan, baik Ibu silakan. Ya, apa yang bisa dapat saya jelaskan lebih detail sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan Ibu atau Bapak. Nah, bolehkah cerita ke saya apa yang masih menjadi bahan pertimbangan? Nah, jadi mungkin kalimat saya pikir-pikir dahulu ini adalah dia belum tersentuh permasalahannya. Ya, mungkin kita terlalu general, ya, kita tidak terlalu spesifik terhadap masalah yang dihadapi. Nah, jadi atau mungkin kita tidak bertanya dulu sebenarnya masalahnya apa. Ya, kita hanya menjelaskan produk-produk kita aja, produk kita bagus, unggulan dan lain-lain berbagai macam penyakit. Nah, bahkan dia pengen lebih kena nih, misalkan dia punya batuk-batuk. Nah, kira-kira solusinya apa sih gitu kan? Jadi yang lebih lebih arah spesifik. Nah, karena memang konsumen belum mendapatkan apa yang dia mau, ya akhirnya dia berkata, saya pikir-pikir dulu ya, belum yakin terhadap produk kita dan juga belum yakin terhadap kitanya, ya mungkin dia belum yakin dengan produknya, ya atau mungkin dia sudah yakin dengan produknya tapi nggak yakin dengan kita. Nah ini kita harus bangun juga personal branding. Nah kita harus yakin. Nah, kalau ketemu sama orang secara langsung, ya kita harus satu berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapi. Kalau bisa selalu bawa identitas SR12, ya bawa brosurnya, bawa sampelnya, ya agar bisa nanti orang melihat bahwa kita adalah mitra SR12 secara resmi. Nah, kalaupun memang secara online ya, mari kita harus tahu gali dulu nih kebutuhannya, keberatannya kalau apa sih sebenarnya. Oke, sebenarnya apa sih Ibu yang menjadi permasalahan Ibu? Apa sih yang menjadi pertimbangan Ibu? Ya, ya baru nanti setelah itu dia akan bertanya. Ya, dia akan menjawab dari pertanyaan kita. Nah, kalau misalkan nanti ada yang mengatakan nanti saya hubungi kamu lagi ya, nah kalimat di atas biasanya bukanlah keberatan yang sebenarnya. Kenapa? Karena pelanggan merasa belum terlalu percaya, belum terbentuk kedekatan emosionalnya antara kita dengan pelanggan. Nah, pertanyaannya bisa kita ajukan apa? Oh baik Pak, Bu, boleh saya minta nomor handphonenya Bapak Ibu? Nah, dan kira-kira kapan ya saya bisa hubungi Bapak Ibu kembali? Atau kapan ya saya bisa mengunjungi ke rumah Ibu? Ya, atau mungkin kita bisa bertemu kembali, nanti saya berikan sampelnya dan juga atau mungkin saya bisa lakukan demo produk ya. Nah, ya. Jadi kalimat di atas ini mungkin karena konsumen belum terlalu percaya dengan kita nih. Nah, belum ada kedekatan emosional. Maka dari itu kita harus membangun kedekatan dengan secara emosional dengan pelanggan. Kita pada saat bertemu sama konsumen, jangan dulu kita fokus pada produk. Kita fokus dulu untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Kita tanya dulu namanya siapa, tinggalnya di mana, bagaimana keluarganya. Nah, anaknya ada berapa, dia kerja di mana, ya, terus sudah berapa lama, asli mana, ya. Sampai dan kita detail nih, ya kita masalah hal general dulu, masalah yang tentang hubungan kesepakatan, hubungan emosional. Kita harus membangun dulu yang sifatnya adalah hubungan kedekatan dengan konsumen. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih, oh dia orang orang Bogor, asli Bogor, ya terus kerja di mana, nah, terus juga sudah berkeluarga, punya anak sekian, nah dia punya permasalahannya apa, oh dia punya masalahnya A, nah dan juga punya masalahnya B, masalah kesehatannya apa-apa. Nah kita biar tahu nih, ya oh jadi uh, si bapak ini bla bla bla. Nah jadi kita nanti orang kalau sudah kenal dengan kita dan sudah terjadi emosional hubungan yang dekat nih, kita sudah tahu dan dia pun juga sudah konsumen konsumen sudah menceritakan tentang dirinya, tentang pengalamannya, tentang permasalahannya, tentang kerjaannya, tentang keluarganya. Ini sudah merasa dekat. Ya, saya yakin pasti kalau misalkan ya Anda bertemu dengan pelanggan, dengan konsumen, dengan tujuan utamanya adalah kita membangun kedekatan, insya Allah itu biasanya closing akan lebih cepat. Dibanding kalau kita bertemu sama pelanggan, ketemu sama konsumen, kita langsung fokus pada produk. Ya, nah ini biasanya akan terjadi penolakan. Nah, selanjutnya saya harus bicara dulu dengan, nah, ya, berarti kalau misalkan Anda bertemu dengan orang yang berkata, saya harus konfirmasi dulu ke suami. Nah, bisa jadi, ya, Anda berbicara dengan orang, bukan dengan orang yang mengambil keputusan. Jadi, dalam melakukan penjualan, kita harus tahu dulu. Nah, tadi kita harus gali dulu informasinya. Keluarganya bagaimana, ya family-nya, aktivitasnya apa. Lalu selanjutnya adalah kebutuhannya atau mungkin permasalahannya apa yang dia hadapi. Nah, setelah itu kita harus tahu nih siapa yang sebenarnya yang mengambil keputusan. Apakah istrinya, apakah suaminya? Nah, kita harus tahu nih siapa yang sebenarnya mengambil keputusan. Jadi,
Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, kita harus bertanya, kira-kira kapan Pak bisa bertemu dengan Ibu? Atau saya bertemu dengan suami, nanti saya ajak suami saya juga ya, kita akan ngobrol. Nah, saya akan bantu jelaskan untuk meyakinkan suami suami Ibu ya tentang jelasnya dan peluang bisnisnya dari SR12. Saya juga nanti akan mengajak suami saya. Gitu ya. Jadi ini kita harus tahu dulu ya, berarti kalaupun memang ada orang yang berkata demikian, ya saya harus bicara dulu ya dengan suami saya. Nah, berarti seorang istri ini dia menyerahkan keputusannya pada suami. Kalau suaminya sudah oke, berarti istrinya pun juga akan oke. Ya, jadi kalau bisa kita ketemu sama suaminya. Nah, biar nanti bisa ketemu sama suaminya apa? Kita juga ajak. Nanti saya juga akan ajak suami gitu ya. Atau mungkin boleh Bu nanti dengan izin Ibu kita temukan dengan suami, kita ngobrol, saya akan bantu bantu jelaskan tentang manfaat dari produk ini dengan manfaat dan peluangnya dari bisnis SR12 ini dan lain-lainnya ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, lalu selanjutnya adalah saya mau cari yang lain dulu ya. Kalimat ini biasanya bukan keberatan yang sebenarnya. Kita harus siap dengan materi kompetitor yang membanding. Oke, ya. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah, boleh saya tahu Bu, ya Ibu membandingkan dengan produk apa ya? Siapa tahu saya bisa bantu untuk memberikan informasi. Nah, kita sebagai pembisnis, kita juga harus jeli terhadap kompetitor kita, terhadap pesaing kita, ya, terhadap produk-produk pembanding lainnya. Jangan hanya kita berfokus pada produk kita. Kita juga harus tahu nih, ya, produk kompetitor kita apa sih? Misalkan kalau skincare, nah skincare kan sekarang banyak kan kompetitor brand-brand banyak sekali, baik itu brand yang sudah lama, yang sudah besar atau mungkin brand-brand baru. Nah, kita harus tahu nih brand-brand apa yang mungkin sedang muncul. Oh ini uh, kelebihannya apa dari skincare ini, kelemahannya apa. Nah kita harus tahu atau mungkin walaupun memang kita adalah herbal, kan susu kambing, susu etawa. Nah susu etawa ini banyak sekali kan pesaing-pesaingnya, produk-produk di luar sana yang brand-brand pesaing kita. Nah kita harus tahu nih ada apa saja ya. Misalkan ada produk tawaku, tawalin dan lain-lainnya, ada gomil, banyak sekali ya. Kalau misalkan kita susu kambing, nah kita harus tahu nih, oh susu ini harganya berapa, kualitasnya apa, apa kandungan yang ada di dia tidak ada di kita, apa kandungan yang ada di kita tidak ada di dia, ya, apa kelemahannya. Mungkin dia terlalu tinggi harganya, nah, atau mungkin sebelahnya lagi harganya di bawah kita, tapi apa mungkin rasanya kurang kurang enak ya, rasanya kurang tidak enak seperti punya kita, atau mungkin dia terlalu aromanya terlalu nyengat. Nah, ini kan kita harus tahu nih, pesaing-pesaing kita brand-brand apa produk-produknya. Jadi jangan sampai kita ketika nanti ada orang yang nanti saya mau cari dulu ya. Nah, dia jelasin produk A, kita nggak tahu itu produk apa ya Bu, saya baru dengar. Oh, saya nggak tahu Bu, saya hanya fokus saja produk SR karena saya yakin SR12 ini produknya bagus. Ya, memang secara kita mengetahui sekali bahwa produk SR12 ini bagus, manfaatnya juga sudah jelas dan juga skema pun juga skema pengetahuan kita juga jelas. Tapi di luar sana mungkin banyak orang yang belum mengetahui tentang SR12 itu apa, manfaatnya apa, dan juga skemanya bagaimana. Maka dari itu ya kita harus ya teman-teman inilah sebagai kepanjangan tangan dari SR12 pusat agar orang-orang mengetahui tentang SR12, manfaat dari produknya dan juga manfaat dari skema bisnisnya. Ya, jadi kalau saya ketemu sama orang yang saya mau cari-cari yang lain dulu ya, saya mau cari informasinya. Nah, maka kita harus mempersiapkan ya diri kita tentang produk knowledge dari kompetitor kita juga. Ya, kalau bisa kita ada brosurnya nih, ya, atau mungkin kita siapin nih, oh nih produk A ini, misalkan kita bikin nih list susu Gomilku. Ya, harganya berapa di kita, ukuran ukuran berapa. Nah, di pesaing itu berapa harganya, ya ukurannya berapa dan lain-lain kita harus harus pilih nih. Nah, pilihnya adalah yang secara harganya lebih tinggi dan harganya di bawah kita. Jadi kita harus tahu nih ya apa saja harganya yang di atas harga kita, siapa saja yang harganya ada di bawah kita. Nah, jadi ketika nanti ada orang lain yang menyebutkan brand produk tertentu, oh dia harganya di bawah kita. Apa nih yang menjadi kelebihan kita? Nah, kita bisa langsung berikan pada konsumen kita, berikan edukasi. Seperti itu. Ya. Nah, berikut adalah 5 hal yang sering menjadi keberatan pelanggan, yaitu kebutuhan. Ya, jadi
mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak membutuhkan produk atau penawaran kita karena alasan tertentu. Atau sebenarnya mereka membutuhkan sesuatu yang tidak Anda tawarkan. Nah, maka dari itu kita harus tahu kebutuhan dari konsumen kita apa sih? Ya, kebutuhan sebenarnya apa nih? Ya, apakah memang dia butuh produknya atau mungkin dia butuh skema bisnisnya atau mungkin eh, apa nih kebutuhan mereka? Apakah mungkin dia kebutuhannya karena kesehatan, karena manfaatnya, atau mungkin karena uang, atau mungkin dia dapat loyalty, atau mungkin dia dapat prestis, dapat kebanggaan. Nah, ini kita harus tahu nih kebutuhan orang apa sih. Terus harga, nah keberatan yang berkaitan dengan masalah harga dan juga produk. Nah, terus manfaatnya nah, biasanya konsumen itu keberatan yang berhubungan dengan manfaat produk atau mungkin model bisnis. Maka dari itu kita harus jelaskan secara detail, secara bertahap, ya secara pelan-pelan kepada konsumen kita agar dia mengetahui manfaat dari produk kita. Dan juga waktu, ya keberatan yang berhubungan dengan masalah waktu, ya yang disebutkan nanti ya nunggu gajian. Nah, berarti mungkin ya dia uangnya ada pada saat nanti gajian. Jadi teman-teman bisa oke baik nanti pada saat nanti gajian bisa nanti barangnya kita kirim ya. Atau mungkin saat gajian boleh nanti pada saat nanti kamu gajian bisa melakukan pembelian kembali. Ya, bisa lah nanti masalah-masalah ini yang bisa harus kita atasi. Itu sumber ya pelanggan mempertanyakan mengenai identitas merek atau wiraniaga atau mungkin sebagai kita sebagai penjual, kita sebagai pembisnisnya. Ya, kita harus siapin nih. Oh, kalau ada orang yang bertanya tentang lisensi, ya kita harus siapin bahwa memang ISA 12 ini sudah tersertifikasi, ya sudah produk halal, MUI, sudah BPOM, ya terus juga sudah GMP, ya bahkan sudah ISO. Nah, teman-teman harus mempersiapkan data-data tersebut. Nah, sales kit atau tools untuk menjawab keberatan pelanggan, ya kita harus siapin brosur atau brosur produk. Iya, brosur produknya kita harus siapin. Pricelistnya kita pun juga harus siap. Jadi ketika nanti ada orang yang bertanya masalah harga, nah kita bisa jawab. Jangan nanti ketika nanti ada yang bertanya masalah harga, nah itu kita dulu ya, tunggu dulu ya Bu ya, saya cek dulu harganya berapa ya. Nah, saya tanya dulu sama sama leader saya ya. Nah, ya. Jadi kita eh, belum siap secara detail tentang harga dari produk yang kita jual. Oke, ya meskipun AC12 ini banyak sekali produknya ya, ada 120 lebih. Ya. Tapi setidaknya kita harus tahu nih produk apa yang kita jual. Ya. Terus brosur pesaing kita juga harus siapin nih. Kalaupun nanti teman-teman dapat brosur dari brand lain, boleh disimpan dulu. Kita lihat nih, kita gali USP dia apa sih? Oh, ya. Apa sih yang menjadi kelebihannya? Apa sih yang menjadi kelebihan dari produk kita daripada produk dia? Kita harus tahu. Terus juga video produknya, ya video produknya kita harus siapin. Nah, ada di S12 juga konten-kontennya ya teman-teman bisa nanti bisa minta ke leader-leadernya. Nah, terus juga testimoni realnya. Nah, testimoni realnya juga harus kita siapkan ya dan juga website resminya. Ya, nanti teman-teman bisa tunjukkan bahwa S12 ini ada website resminya sudah ada, nah, bisa dijelaskan aja. Nah, jawab kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan sebisa mungkin gunakan data saat menjawab keberatan pelanggan. Nah, ya, setelah pelanggan mengutarakan keberatannya, akan ada beberapa pelanggan yang tidak dapat menerima jawaban dari Anda. Nah, inilah Anda harus melakukan negosiasi. Ya, negosiasi proses mempertemukan kebutuhan pelanggan dan juga kebutuhan penjual. Oke, negosiasi adalah kebutuhan nih, sama-sama butuh. Pelanggan butuh butuh dari permasalahan teratasi, kita juga butuh sebagai penjual agar produk kita ini terjual. Jadi sama-sama kita ada kebutuhan. Jadi jangan sampai kita ada egocentris, ya. Nah, kita harus mempertemukan kebutuhan. Jadi titik temunya apa nih? Oke, win-win solutionnya apa nih? Ya, terus juga kita harus pahami batasan Anda dalam negosiasi dan juga siapkan shopping list seperti tadi nih. Nah, kita punya produk apa? Nah, kira-kira produk pesaing kita apa? Produk yang apa aja yang kita list-list nih. Biar nanti kita bisa mengetahui. Ya. Terus selanjutnya kita harus persiapkan diri Anda dengan baik sebelum negosiasi dan juga lakukan riset mengenai lawan bicara dan pasar. Ya, kita harus tahu dulu, kita harus tahu karakter konsumen kita bagaimana, ya apakah dia mungkin dominan atau mungkin dia orangnya influence atau mungkin dia orang santai atau mungkin dia orangnya by data banget. Nah, jadi kalau kita ketemu sama orang by data banget ya kita harus siapkan data-data realnya. Kalau dia ketemu orang dominan, biarkan dia akan lebih banyak berbicara. Kita harus lebih sering banyak bertanya, biarkan konsumen kita lah yang sering banyak berbicara.
ya. Jangan sampai terbalik, jangan sampai nanti konsumen yang fokus mendengarin kita, ya, kita berbicara terus, ya, hingga akhirnya nanti konsumen kurang respect terhadap kita, ya. Jadi harus dibalik, kita harus banyak bertanya, biarkan konsumen yang banyak bicara. Ya, fokus pada kepentingan bersama, hindari hanya fokus pada kepentingan pribadi. Lalu gunakan teknik komunikasi yang efektif dengan memberikan dua pilihan. Ya, contohnya adalah kita tidak memberikan terlalu banyak pilihan. Takutnya kalaupun memang kita terlalu banyak pilihan produk yang kita suggest ke konsumen, dia akan terlalu banyak terlalu pusing. Nah, biasanya kita pilih saja dua, ibu, ya, mau teh atau kopi. Nah, biasanya dia akan memilih antara dua pilihan tersebut. Ya, mau milknya mau beli rasa strawberry apa coklat. Nah, ya, berikan dua pilihan kepada pelanggan. Karena secara psikologis ya, kalau dua pilihan ini orang akan milih salah satu. Ya. Kalau pembayarannya mau transfer atau cash, nah, ya dua pilihan. Karena kalau misalnya kita pergi pun juga ke tempat makan atau mungkin lain-lainnya ke kafe, nah bisa kita tawarin kamu mau kopi atau mau teh, nah atau mungkin mau pesen kentangnya yang besar atau yang kecil, ya. Jadi berikan dua pilihan. Terus juga berikan waktu lawan bicara untuk berpikir mengenai penawaran yang kita berikan. Ya, jadi berikan dia berikan waktu untuk berpikir. Jangan kita terus-terusan berbicara. Ya, tetap kita berikan waktu jeda untuk konsumen kita berpikir mengenai penawaran yang kita berikan. Tetap tenang dan kembalikan diri dalam negosiasi. Jika pelanggan meminta harga yang tidak wajar, kita perlu meresponnya dengan tenang tanpa terbawa suasana emosi, ya. Nih, jadi kalau misalkan nanti ada pelanggan-pelanggan kita yang mungkin meresponnya dengan kurang kita kira senangi lah ya, kita harus meresponnya dengan tenang. Ya kita harus tenang, kendalikan diri kita, ya jangan sampai kita terbawa suasana emosi kita. Seperti itu, ya. Itu adalah tahap mengendalikan atau mungkin mengatasi keberatan dan juga penolakan dari konsumen kita. Nah, kita jangan pernah bernegosiasi karena takut. Dan jangan pernah takut untuk bernegosiasi, ya. Jangan pernah takut kita bertemu sama orang, ya. Jangan pernah kita takut bertemu sama orang, jangan juga kita merasa bahwa penolakan itu adalah akhir dari segalanya. Tidak, ya, justru penolakan itulah bisa membuat mental kita semakin kuat. Oke. Nah, nanti materinya akan kita kirim. Nah, ya, itu adalah teknik keberatan. Baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalaupun memang ternyata ya ada beberapa teknik dalam mengatasi keberatan juga, ya. Jadi ada dua teknik. Biasanya kita dengan teknik bounce atau memantulkan kembali. Kalau misalkan ada orang yang bilang, oh harganya mahal ya, betul, ya. Jadi kalau misalkan dia bilang mahal ya, betul, ya. Harga kita memang tidak murah, ya, sesuai dengan kualitasnya, ya. Jadi kadang kita harus santai dulu, tenang dulu, ya, tenang dulu, kita harus tenang, ya, jangan sampai nanti ketika nanti orang menolak kita langsung drop nih, kita langsung down, ya. Oke. Nah, ya, oke, ya, itu adalah materi tentang mengatasi keluhan, mengatasi keberatan, mengatasi penolakan, ya. Jadi teman-teman nih, Mitra S12 nih, kalau ketemu sama pelanggan yang dia menolak dari penawaran kita, ya teman-teman harus terima dulu, ya, terima penolakannya. Jangan sampai ya teman-teman menganggap bahwa penolakan ini adalah akhir dari segalanya. Ah bener kan, kayaknya saya nggak bakat bisnisnya, saya nggak bakat deh jualan, ya udahlah, ya, saya nggak bisa jualan dah. Ya jangan sampai begitu, ya. Jadi jangan sampai penolakan ini membuat kita menjadi drop. Oke, ini ada Bu Rusti Aisyah, silakan Bu Rusti. Ada resen. Ya, Assalamualaikum. Maaf, ini suara aja ya, Pak.
Maaf, saya aja ya, nggak munculin wajah. Ini Pak, kan kemarin itu saya belajar ya. Alhamdulillah ada respon. Suaranya kecil itu. Respon itu apa? Ada 12. Kayak sih pengen join gitu loh ya. Kan cara dengan individual, ya pasti juga butuh apa sih, butuh dari yang lain gitu ya, butuh laba gitu kan, istilah butuh penghasilan dari kita desa 12 gitu ya kayaknya sih. Cuman saya belum dia bilang nanti saya nunggu ngumpulin dulu lah duitnya gitu. Nah, sampai saat ini saya belum WA lagi. Gimana caranya biar WA lagi gitu loh Pak. Terus satu, terus ada lagi yang WA ya. Saya kan nge-share ke grup Pak. Taunya japri ke saya. Ibu itu dan salmon sepaket berapa ditanya harga kan? 185 Bu. Ibu minum, saya tanya gitu kan. Pak, terus dia lanjut gini. Oh, nanti dulu deh Bu, saya pelajari. Nah, dari 2 WA itu gimana solusinya Pak? Terima kasih. Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama kayaknya dia minat untuk 12, tapi dia bilang ngumpulin duit dulu. Dia jualan kanan gitu saat belajar. Saya kemarin hari Ahad ketemu sama dia. Baru kenal juga sih. Udah itu ya. Oke. Yang pertama ini dia mau join tapi nunggu duitnya dulu. Tapi apakah dia sudah menggunakan produk SR12? Nah, itu saya belum lanjut. Kita sama-sama bahas ya. Sama-sama lagi sibuk kan saat itu gitu. Hari Ahad itu, Pak. Saya baru ketemu dia juga, baru kenal juga. Via WA gitu kenal. Nah, kalau memang dia sudah ada bahasa pengen join di SR12 tapi nunggu duitnya. Nah, kalau kita terlalu pasif nunggu duitnya ada, kadang-kadang kita tidak tahu nih. Nah, ibu harus tanya dulu ke dia. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama kamu untuk kumpulin duit untuk join SR12? Pertama tanya dulu sama dulu. Dan kedua, kalaupun memang waktu terlalu lama, ya, ibu bisa nanti pastikan coba deh pakai dulu produk SR12-nya, kamu rasakan dulu manfaatnya. Ya nanti pada saat nanti kamu menjual produk SR, ya nanti kamu sudah join di jadi mitra SR12, kamu sudah merasakan secara langsung produk dari SR12 ya. Jadi ketika nanti kamu sudah join, kamu tahu nih bahwa memang produk SR12 ini bagus ya karena kamu sudah menggunakannya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ketemu sama yang pertama ini, nah, ibu pertama harus tahu dulu nih kira-kira dia ada duitnya sampai kapan. Oke. Apakah mungkin dalam hanya berapa lama atau mungkin jangka lama nih, kalau sebentar atau lama nih, sebentar mungkin dalam seminggu. Nah tapi kalau misalnya dalam seminggu atau mungkin dalam bulan, nah coba ibu intens komunikasi ke dia, kira-kira apa sih yang membuat kamu pengen join SR12. Nah kita harus tahu dulu nih, ya harus tahu dulu tujuan utama dia ingin bergabung di SR12. Lalu setelah dia sudah tahu tujuannya apa, nah kira-kira kita bisa tahu nih tujuan dia nanti bisa mungkin gabung jadi reseller, sub agen atau mungkin agen. Kita bisa tahu berdasarkan dari kapasitas keuangannya ya. Dari dia ngumpulin selama seminggu ya, mungkin karena dia ngumpulin dana, ada pencairan yang dia cari di tanggal sekian, nah baru dia bisa beli produknya. Nah kalaupun memang waktu terlalu lama, ibu bisa tawarkan dulu untuk membeli produknya untuk menggunakannya dulu ya. Itu sih paling Bu. Jadi biar tetap ibu bisa closing. Jadi sebelum nanti dia bergabung jadi mitra, dia menjadi pelanggan dulu untuk merasakan dari produk SR12 sebelum nanti dia menjadi join. Tapi ibu harus jaga nih, ketika nanti sudah ibu tahu waktunya kapan, dia ada uangnya, ibu tetap harus maintain, ya dijaga untuk bangun komunikasinya. Jangan sampai nanti ibu hubungi lagi di waktu yang akan dia sudah tentukan waktunya. Misalkan nanti ya di akhir bulan, sekarang tanggal 15, misalkan tanggal 14 nih. Nah, jadi selama tetap dari tanggal 15 sampai tanggal akhir bulan tanggal 30 katakanlah, ibu harus tetap bangun komunikasi ke dia. Nah, jangan sampai nanti ya akhir bulan tanggal 30 ya udah, nanti ibu muncul lagi tanggal 30 ya. Jangan sampai nanti ibu muncul pada saat dia sudah ada uangnya. Jadi ibu harus tetap jaga hubungannya.
maintain nih, kira-kira apa sih yang buat dia mau join dasar 12. Nah, terus apa sih permasalahan yang dihadapi? Nah, jadi ibu gali lagi kebutuhannya, ya. Jadi ketika dia sudah di tanggal 30 nanti sudah ada uangnya, dia mantap untuk join dasar 12, ya. Dan juga dia sudah benar-benar ya udah tujuannya benar gitu kan, tujuannya ibu sudah mengetahui. Tuh, lalu yang kedua, ibu sudah share di grup tadi ya, harga. Nah, tadi mungkin ada yang mengatakan pada saat ada orang yang nanya tentang produk, mungkin kita bisa tahu dulu nih, ya permasalahan dia permasalahan dia apa sih yang sedang dihadapi, kita harus tahu dulu nih, ya. Karena kalau misalkan orang kita langsung harga, oh biasanya dia sudah tahu harga udah gitu. Atau mungkin gini, kalau misalnya ada yang bertanya masalah harga, tadi apa Diana Salmon harganya 185.000, maka misalkan tinggal di mana. Nah, kita jangan hanya fokus menjawab apa yang ditanyakan. Nah, terkadang beberapa mungkin case saya menemukan ada mitra S12 ya, yang apabila ditanya dia hanya menjawabnya apa adanya. Misalkan, Kak, deodoran ready gak? Jawabnya ready. Nah, siapa yang begitu? Masih ada? Nah, ya, mungkin di sini mah nggak ada ya, saya yakin tidak ada ya. Jadi kalau misalnya tanya nih, Kak, barangnya ready Kak? Ready Bun, mau berapa banyak? Ya, mau berapa? Mau 2 atau mau 3? Nah, ready Bun, kebetulan nih, ya produknya ini tinggal 2 piece ya, karena kemarin, karena tadi ada yang borong barusan, ya, padahal memang sisa 2 produk kita. Nah ya, jadi kita harus responnya pun juga respon dan tanya balik. Ya jangan kita hanya ketika kita ditanya di chat sama pelanggan, kita hanya respon aja tanpa kita tanya kembali, gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti ada yang bertanya, berapa harganya? Oke, harganya sekian Bun. Ya, baru tanya kembali. Oke, ya Bunda, apa emang keluhannya dia dihadapi yang dirasakan? Nah, ya ada orang beli pakai skincare kan pasti dia punya keluhan kan, pengen apa nih tujuannya, apakah dia produk yang sebelumnya nggak cocok ya, atau mungkin ada iritasi dan lainnya, kita harus tahu dulu seperti itu sih. Seperti itu Bu Rusdi Aisyah ya. Jadi yang pertama Ibu tadi apa? Yang pertama dia kumpulin duit. Nah, ibu coba tanya kumpulin duitnya kapan. Tapi harus dijaga komunikasinya, jaga hubungannya. Yang kedua adalah ketika ibu ada yang share di grup, oke dia nanti dulu. Ya mungkin setelah dia tahu tanya harga, oh harganya sekian. Mungkin dia masih uangnya belum ada atau apa. Nah, cari lagi. Oke, Bun, kalau misalkan nanti dia tanya, oh nanti dulu ya. Kira-kira nanti dulunya kenapa ya Bu? Nah, mungkin saya bisa bantu nanti kalaupun ada kendala. Nah, ya. Di WA lah. Iya, mereka yang bukan. Oh, mungkin teman-teman sini ada kisah nih. Tadi kayaknya ada yang ada konsumen ya. Tadi mungkin mengeluhkan produk S12 tapi jadi join mitra. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, dulu ada yang bilang platform S12 udah kayak teh. Nah sih, sekarang jadi mitra. Masya Allah, luar biasa ya. Terus juga kalau ketemu konsumen ya kita harus jaga. Tetap meskipun dia menolak, kita yakin pasti ada opportunity-nya setelah kita ketemu sama dia. Boleh Ibu, mungkin saat ini Ibu belum mau dalam produk kita. Mungkin barangkali ada teman saudara Ibu yang memang sedang membutuhkan produk kita, bisa bantu referensikan. Ibu bisa nanti saya minta nomor handphone Ibu, atau mungkin Ibu bisa share nomor saya. Jadi ketika nanti ada teman saudara yang membutuhkan produk S12, nanti bisa melalui saya. Oke, ada lagi. Ini ada Bu Viana, silakan Ibu Viana. Oke, Bu Viana. Ibu Viana, silakan. Assalamualaikum, Coach. Mau tanya, gimana cara awal ngomong ngajak kerja sama dengan toko herbal atau apotek biar jadi mitra tanpa kita harus
titip atau naruh barang. Ibu Viana ya. Ibu sebagai apa, Bu? Levelnya? Bu Viana sebagai apa? Levelnya? Subagen, masih subagen. Subagen. Iya. Cara awal ngomong. Biasanya Ibu pernah ketemu ke apotek gak, Bu? Pernah salah satu toko herbal itu saya tanya, terus katanya itu ada yang cari gomilku, tapi di situ belum ada. Terus saya, lah ini peluang besar, Mbak. Terus, tapi kami belanjanya langsung dari distributor gitu. Terus di kami juga bisa kayak nggak harus ecer, grosir juga bisa. Tuh, sudah saya jelaskan. Tapi untuk menghadapi yang ownernya apoteker atau dokter gitu loh, masih grogi, masih takut gitu loh, kata-kata yang perlu disiapkan untuk Oke, ya. Jadi kalau Ibu nanti ketemu sama orang, ya Bu Viana ketemu sama baik itu mungkin apoteker atau mungkin itu dokter, ya mereka mungkin secara bidang dokter ya kan, kita sangat tahu sekali dalam hal kesehatan dia sangat paham. Tapi kita yakinkan diri kita bahwa kita ini jual produk SR12 dan dia belum tahu produk SR12. Nah, kita Iya. harus pahami bahwa kita inilah yang sangat mengetahui tentang produk SR12. Baik itu manfaatnya, baik itu kandungannya, manfaatnya dan khasiatnya, dan juga testimoninya apa, dan juga cara pemakaiannya gimana. Jadi, yakinkan bahwa kita inilah yang sebenarnya memahami produk tersebut ya. Jadi ibu harus pahami juga produk kulit kita. Nah, kalaupun memang mau ajak seperti toko kesehatan, ya biasanya adalah dia sistemnya rata-rata emang sebagian besar adalah titip jual sih Bu. Dan kenapa? Karena mereka fokusnya adalah menjual produknya tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali produk yang jualkan. Tapi apa Ibu temukan aja, ya cari aja, tawarkan aja. Ya mungkin ada dari beberapa nanti toko herbal tersebut ada yang mau menjadi mitra sehingga dia mau belanja secara langsung, tidak titip jual. Ya cara ngomong gimana? Mungkin Ibu bisa nanti kalau saya dari Mitra SR12, nah saya ingin mengajak kerjasama bahwa saya punya produk yang memang produk ini adalah produk yang bagus ya, susu kambing ya, secara manfaatnya bagus ya, bisa bisa uh, bisa untuk apapun itu ya, bisa buat kesehatan ya, bisa buat tulang dan lain-lainnya. Nah barangkali ya di sini nanti ada permintaan susu kambing, nah bisa nanti ibu titipkan di situ, sistemnya bagaimana bisa jelaskan. Oke, nanti bisa mungkin titip jual, kalau titip jual ibu bisa berikan biasanya adalah 15%. Nah kalau dia mau pembelian secara reseller ibu bisa lakukan ya. Yang ibu Oh iya. ketemu aja ya, nggak apa-apa. Apapun itu terjadi, ibu sudah pernah masuk ke toko herbal, lakukan saja Bu lagi ya. Terus saja latih, nanti lama-lama ibu akan terbiasa untuk berbicara. Ya, kalau meskipun Iya. yang ibu temukan adalah apotekernya atau mungkin dokter sekalipun, nah ibu yakinkan bahwa ibu adalah dokter dari produk Gomilku tersebut. Oh iya Produk ya. SR12 ibulah dokternya ya. Jadi Oh seperti iya Pak. itu. Jadi berubah, dialah pasiennya, ibulah dokternya seperti itu aja sih. Oh iya, iya. Eh, kemarin sudah sih, tapi pada sama penjaganya, baru sama penjaganya, dan kemarin juga ada yang cari gomilku. Loh, terus saya, Masya Allah, ini perlu. Terus ya baru menghadapi itu, yang jaga aja, belum belum ownernya belum, masih di Mekah, dan saya WA belum di ACC, belum dibaca gitu. Jadi belum berhasil Nggak mengajak apa-apa, kerjasama, tapi ada peluangnya gitu. nggak apa-apa Bu. Ya, ibu udah coba. Nanti kalau misalnya ibu mau masuk toko nih, ibu tinggal bilang aja, ya Allah, ya Bismillah, ya dengan Nah, izinmu aku ingin
masukkan produk-produk aku ke toko tersebut, ya Allah mudahkan atau Ya, lunakan bismillah. hatinya orang-orang yang berada di sana, baik itu ownernya atau mungkin penjaganya, agar bisa menerima diri aku dan juga mereka merespon dan Amin. mendengarkan apa yang aku katakan. Jadi ibu sebelum masuk toko Amin. ya baca doa dulu ya. Jadi biar Oh nanti iya. rasa percaya diri ibu meningkat. Ya nggak apa-apa, nanti ibu kunjungin lagi. Nah setelah ibu toko yang tadi kan belum nih, ya berarti bukan berarti tidak berhasil. Ibu kunjungi lagi dalam waktu nanti yang akan datang nih, baik itu 1 minggu atau mungkin 2 minggu lagi. Nggak apa-apa Bu, terus saja. Nah, yang mungkin harus diperhatikan adalah orang yang menolak kita itu dia tidak akan ingat dalam jangka waktu yang lama. 3 hari juga dia akan lupa. Nah, tapi kadang kita yang ditolak itu ingetnya bertahun-tahun, berhari-hari. Ya, oh ini dia toko ini sudah datangin nolak nih. Ya, padahal walaupun ibu datangin lagi nih dalam waktu 2 minggu atau mungkin 1 bulan lagi, dia juga lupa kok. Ya, nah, karena apa? Pasti karena toko tersebut banyak sekali interaksi orang. Itu. Oh ya, terima kasih Coach. Bismillah, Siap. semoga kedepannya berhasil dan closing bertubi-tubi. Mitra. Amin. Siap. Makasih. Sama-sama Ibu Fiana. Sukses selalu. Ya, Oke, Assalamualaikum ya. Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, baiklah Bapak Ibu, tadi 2 pertanyaan tersebut mungkin akan mewakili dari pertanyaan yang lain, dan juga kita juga akan tutup kita Zoom pada hari ini. Dan juga ini ada pertanyaan nih, maaf Coach diadakan Zoom public speaking. Ya, di bulan kemarin kita ada Zoom public speaking. Ya, nanti mungkin di bulan ini atau mungkin bulan besok kita akan agendakan lagi, karena memang ada beberapa pertanyaan juga beberapa mitra kita belajar ingin sekali meningkatkan skill kemampuan dalam berbicara. Ya, oke. Dan juga mohon teman-teman untuk diisi form absensi dan evaluasi sebagai evaluasi kita untuk kedepannya. Oke, saya kirim di kolom chat. Dan jangan lupa, ya besok kita jam 2 akan ada Zoom lagi. Untuk flyernya dan informasinya akan kita share lagi. Dengan materinya adalah menjadi couple yang akan disampaikan oleh Sandy. Oke, baiklah teman-teman. Ya, hari ini kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi keberatan dan juga penolakan konsumen. Jadi yang pertama adalah kita harus pahamin, kita harus dengarkan terlebih dahulu apa yang sebenarnya menjadi keluhan utamanya. Dan yang kedua adalah kita harus bertanya apa yang menjadi kendala utama sehingga dia belum mau dengan produk kita. Ya, dan juga kita harus meresponnya dengan baik, ya seperti tadi itu ya. Dan juga kita harus menerima dengan baik. Nah, apabila kita ditolak sama konsumen, kita harus menerimanya, ya. Karena dengan menolak, menyanggah, atau mungkin tidak menerima, ini akan membuat hati kita akan terasa menjadi kecewa. Nah, tapi kalau bisa kita menerima dengan baik, insya Allah, ya hati kita akan tenang, lapang dada, kita akan bisa meresponnya dengan baik. Insya Allah, bahkan orang yang menolak tersebut, itu bisa kita jaga hubungannya. Kalau nanti kita bisa jaga hubungannya, suatu saat dia akan pasti beli pada kita atau mungkin dia akan join dengan kita. Baiklah, kita tutup Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya San Fajri, mohon undur diri. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.